Apa kabar sobat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. LOA merupakan metode doa yang bagus. Ya, itu benar. Karena apa? Karena dengan law of attraction, kita ini berdoanya gimana? Semua harus selaras. Dan ini metode ini bisa berlaku untuk siapa saja dan apapun keyakinannya. Dan ini tentu saja memadukan antara ya ucapan, terus perasaan dan pikiran. Dan begini, saat kita berucap sesuatu, kadang kita diberikan sesuatu yang kebalikannya. Kenapa? Karena apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam perasaan kita itu berbeda. Dan tentu saja itu yang akan kita dapatkan adalah sebuah kebalikan dari apa yang sudah kita minta. Dengan metode law of attraction, kita harus memadukan antara doa yang kita ucapkan terus dengan pikiran yang kita menggambarkan sesuatu yang kita inginkan saja sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Lalu perasaan kita juga harus melibatkan apa yang sudah menjadi apa yang kita inginkan tersebut. Jadi kita nggak bisa yang namanya misalkan kita berdoa dalam gambaran-gambaran yang ada dalam pikiran kita itu berbeda. Mungkin sesuatu yang ditakutkan, mungkin sesuatu yang tidak diharapkan, mungkin resiko, dan tentu saja itu akan menjadi sebuah ya mungkin kita heran, aku udah minta sesuatu nih, cuman kok dikasih kebalikannya ya, dikasih apa yang gak aku inginkan. Karena apa? Antara apa yang kita ucapkan dan apa yang kita pikirkan atau kita gambarkan itu bertolak belakang. Jadi yang dimenangkan adalah apa yang ada dalam gambaran kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Dan itu juga bisa karena misalkan nih kita berdoa, kita berucap, kita menggambarkan dalam pikiran kita sesuatu yang kita inginkan. Tetapi dalam perasaan kita ini ragu atau kita merasa wah ini gak mungkin, atau kita berfokus rasa yang kita takutkan juga. Justru itu yang akan ditarik karena dalam diri kita ini perasaan ini jauh lebih kuat ya. Gelombang elektromagnetik yang dihasilkan untuk mewujudkan sesuatu itu jauh lebih kuat daripada pikiran dan apa yang kita ucapkan. Nah, jadi kenapa saya menyebut LOA adalah metode doa yang bagus? Karena kita harus selaras antara pikiran, ucapan, dan perasaan kita. Nah, perasaannya gimana? Ya kita merasakan bahwa apa yang kita minta itu atau kita inginkan tersebut itu sudah kita miliki, sudah kita dapatkan dengan rasa sukacita, dengan rasa bahagia. Kita rasakan nih bahagianya sudah memilikinya, sudah mendapatkannya, dan itu justru yang akan membuat doa itu akan cepat dikabulkan dan itu akan menjadi sebuah realita. Pikiran bawah sadar kita nggak mengenali ya, sering saya bilang manipulasi, terus rekayasa, itu bohongan, itu cuman lagu, itu cuman peran, itu cuman acting. Semua dianggap benar dan akan diwujudkan menjadi sebuah realita. Dan tentu saja gini metodenya. Saat kita berdoa, kita harus yang namanya pertama kita meminta. Setelah meminta apa? Kita harus meyakininya bahwa kita menggapainya. Kita harus yakin dengan apa yang sudah kita minta. Ya, rasakan kita sudah memiliki. Terus yang ketiga adalah menerima. Nah, dengan menerima tersebut kita seolah-olah sudah mendapatkannya atau kita akan mendapatkannya ya. Dalam artian atau itu adalah kita akan dikabulkan doa kita apapun bentuknya. Mungkin untuk karir, mungkin untuk ekonomi, mungkin untuk sosial, mungkin untuk kesehatan, mungkin untuk apapun. Dan yang jelas yang keempat itu jangan lupa, ini saya tambahkan sendiri ya, yang keempat ya, ini adalah bagaimana kita merawatnya. Kalau kita nggak bisa merawatnya ya semuanya itu hanya berjalan secara temporer saja. Beberapa saat habis itu bye, habis itu hilang, kita udah nggak punya apa-apa lagi. Itu yang akan menjadi kelemahan kita. Biasanya kita ini lemahnya saat merawatnya. Kalau kita bisa merawatnya dan kita bisa mengelolanya, biasanya akan berumur panjang. Kadang kita sudah diberikan dari apa yang kita minta, kita melupakannya. Dan tentu saja begini ya, saya akan menjelaskan. Tuhan itu memberikan jawaban atas doa kita itu melalui 3 metode, 3 hal ya. Kalau ada teman-teman berdoa itu sebuah monolog, itu adalah sesuatu ya dari sudut pandang teman-teman. Tapi bagi sudut pandang saya, kita berdoa itu dialog. Karena apa? Tuhan memberikan jawaban itu melalui 3 metode. Yang pertama adalah melalui visual. Mungkin ada petunjuknya dari mimpi, entah dari gambaran yang kita terima tiba-tiba atau berupa simbol-simbol. Terus, yang kedua, itu adalah auditory.
Nah, auditory ini apa? Auditory ini kita mendapatkan jawabannya itu melalui ya mungkin kata hati, terus kayak ada bisikan apa. Nah, dari situ itu sebenarnya ada hubungan antara diri kita dan Tuhan, atau juga kita ke Tuhan dan alam semesta. Dari situ kita sudah mendapatkan jawaban-jawabannya, dan kalau kita peka, kita bisa meresponnya. Kita justru akan sudah mendapatkan sinyal-sinyal. Ada di video yang saya bilang ya, yang cara alam semesta memberikan jawaban atau apa itu, saya lupa judulnya. Yang jelas ini videonya ya. Nah, dari situ ya begitulah polanya. Jadi polanya itu sama. Kalau nggak visual, auditory, dan yang ketiga adalah kinestetik. Apa ini kinestetik? Kinestetik ini adalah sebuah peristiwa. Karena kita mendapatkan sesuatu, apa yang kita inginkan, itu Tuhan mengirimkan melalui alam semesta. Itu adalah situasi, kondisi, dan orang. Nah, dari situasi ini, kemungkinan kita akan mendapatkan jawaban doa itu dari situasi kita ini mendukung banget ya, situasinya pas atau timingnya pas. Terus kondisi ini bagaimana kondisi kita saat ini. Jadi kondisi kita ini udah dibenahi belum? Kalau kondisi kita sudah, ya kita siap untuk menerimanya. Jadi kita harus memantaskan diri dalam kondisi yang kita siap menerima dari apa yang sudah kita minta. Lalu orang, nah orang ini biasanya orang-orang yang bisa membantu kita atau itu yang memberikan jawaban atas doa kita itu adalah orang yang sudah kita kenal biasanya. Mungkin kenal tapi gak ada komunikasi atau kita gak ada interaksi. Terus lagi kadang kita baru kenal nih sekian minggu atau sekian bulan, ternyata dia jawabannya juga. Jadi dari 3 metode itu, dari 3 elemen itu ya, situasi, kondisi, dan orang, nah itulah jawabannya. Tinggal kita peka. Kita lebih sering menolak yang namanya sinyal. Sinyal apa? Ya sinyal bagaimana kita diberikan jawabannya nih. Wah, gak sesuai harapan. Enggak. Nah, itu yang justru akan membatalkan semua yang menjadi tujuan kita, semua yang menjadi doa kita. Misalkan begini, ada yang bilang, aku hidup dalam sebuah lingkungan yang negatif. Tadinya aku sudah berpikir positif. Berhubung hidupku ini penuh dengan orang-orang negatif dan aku berdoa, itu selalu diberikan kebalikannya. Apa yang aku pikirkan secara positif diberikan kebalikannya. Makanya aku berpikirnya yang negatif saja. Aku gak mau berpikir positif lagi. Ya sudah, berarti Anda kalah. Karena apa? Pada dasarnya, Anda melawan yang namanya energi negatif dari orang-orang sekitar Anda. Anda harus melawannya dengan energi positif. Kalau Anda tertarik untuk masuk ke dalam pemikiran yang negatif, hidup Anda akan negatif. Saya udah bilang kan, kasih tunjuk ke saya, orang yang selalu berpikir negatif dan selalu berpikir yang buruk, selalu nyinyir ke orang, terus mereka pokoknya mikirnya negatif terus deh, tanpa dia menerapkan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Kalau dia memiliki harta puluhan, ratusan miliar, atau bahkan triliunan, kasih tahu saya pengen belajar ke dia bagaimana berpikir negatif dan hidupnya lebih maju dari orang yang berpikir positif. Jadi berpikir positif itu juga harus selaras. Law of attraction itu menyukai kecepatan, jadi setiap peluang ambil. Terus yang jelas, ucapan, pikiran, dan perasaan kita harus selaras, harus sama. Jadi pikirkan apa yang kita kehendaki aja, apa yang kita inginkan saja, bukan kita berpikir sesuatu yang kita takutkan dan kita tidak menginginkannya. Karena itu akan menjadi sebuah tarikan ke hidup kita ya. Kenapa aku berdoa diberikan sesuatu yang sebalik? Jadi law of attraction memang doa atau metode doa yang sangat bagus. Sukses berkah.